Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendayanti. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kondisi dunia jurnalistik pada masa demokrasi, yang beranggotakan Michael Garvey Orenson, Alfa Kasana, Handayanti, dan Erisa. Teori jurnalistik yang tepat diterapkan di Indonesia adalah, menurut kami, adalah libertarian teori. Karena teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, atau untuk menghasut. Tugas pers ini, menurut teori, antara lain melayani kebutuhan ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara, dan memberi hiburan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi dunia jurnalistik pada masa demokrasi. Bisa kita lihat sekarang ini, faktanya di lapangan semakin hari zaman berkembang, menjadi semakin berkembang. Hal ini tentunya ditandai dengan adanya ditandai dengan adanya teknologi dan informasi. Apalagi sekarang ini sudah memasuki zaman 4.0. Selain itu, dengan hadirnya media berbasis digital yang didukung dengan adanya internet, ini merupakan salah satu alasan adanya perkembangan zaman. Sehingga sekarang ini dapat dikatakan dengan masa internet. Dalam masa internet jelas mempengaruhi dunia jurnalistik sekarang ini. Adanya internet membuat audiens menjadi komentator, tidak lagi menjadi watchdog atau newsmaker. Watchdog sendiri ini diartikan sebagai seseorang yang menyajikan atau memberikan informasi kepada halayak umum dalam suatu masyarakat, contohnya pelanggaran hukum. Selain itu, newsmaker diartikan sebagai orang yang membuat berita, misalnya membuat berita di TV, di koran pun juga bisa. Jurnalisme pun menjadi semakin interaktif sehingga dapat menarik perhatian audiens. Audiens menjadi tertarik untuk membaca, menyimak berita yang sedang berkembang sekarang ini. Audiens yang telah mendapat berita atau melihat suatu kejadian bisa turut memberikan atau menyampaikan informasi tentang berita yang dia dapat tersebut, lalu dibagikan melalui media sosial yang dimilikinya. Media sosial ini bisa berupa Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Saya ingin menjelaskan tentang audiens yang semakin aktif menjadikan bergesernya proses news gather. Tanpa harus turun ke lapangan, jurnalis bisa mendapatkan berita dengan bermodalkan monitor website online. Meski jurnalistik mencari berita dan sumber kredibel seperti public relations, namun tidak dapat dipungkiri, mereka juga mencari informasi dari internet, media sosial, dan juga blog. Di sini contoh yang kasus yang sekarang, contoh berita corona, tanpa kita menelusuri data-data yang jumlah yang kena positif corona, kita sudah tahu, kita bisa tahu melalui internet. Dan sebelum kita mencari sesuatu atau berita di internet, di situ kan sudah ada tujuan dan sumber-sumbernya. Yang selanjutnya yaitu dalam perkembangan zaman saat ini, seorang jurnalis dituntut untuk memiliki kemampuan mengemas berita menggunakan multimedia. Kemudian, seorang audiens yang aktif juga bisa menjadi seorang jurnalis tanpa harus menempuh pendidikan dasar jurnalistik, yaitu dengan hadirnya citizen journalism, yaitu apabila seorang audiens melihat kejadian atau peristiwa secara langsung, mereka bisa membuat laporan melalui blog ataupun membuat video yang kemudian bisa diposting melalui akun media sosial. Contohnya yaitu seperti grup Facebook Info Cekatan Jogja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.